Assalamualaikum Sobat Football United. 2-1 Manchester United mengawali tur preseason di Amerika Serikat dengan kemenangan. Ya, menurut gua Manchester United tampil lebih baik, kalau tidak justru jauh lebih baik ya dibandingkan ketika mereka bermain di Swedia ketika menghadapi Leeds United. Pada saat itu Manchester United gagal untuk menciptakan gol. Tapi di pertandingan menghadapi West Ham United ini Manchester United berhasil mencetak 2 gol. Oke, ada 1 gol penalti, ada 1 gol yang fantastis dari Bruno Fernandes. By the way, Bruno Fernandes mencetak 2 gol yang luar biasa. Tapi dari setidaknya 60 menit kurang lebih ya, lebih dari 60 menit sebenarnya, 11 pemain yang diturunkan pertama oleh Ruben Amorim memiliki kesempatan, memiliki peluang untuk bisa menciptakan lebih banyak gol lagi. Jadi bukan hanya kemenangan dan juga 2 gol yang diciptakan, tapi Manchester United juga punya kesempatan untuk bisa lebih besar lagi ya, lebih banyak lagi dalam mencetak gol. Tapi bukan itu sebenarnya yang lebih penting, tapi bagaimana peningkatan dari kualitas permainan dibandingkan pertandingan sebelumnya. Jadi memang menurut gua kualitas permainan Manchester United jauh lebih baik dibanding ketika menghadapi Leeds. Intensity dari permainan menurut gue juga nampak lebih tebal dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya. Secara keseluruhan menurut gue ya, Manchester United ini jauh lebih enak untuk disaksikan di pertandingan menghadapi West Ham United ini. Walaupun misalnya West Ham United ya, secara possession mereka lebih unggul sedikit dari sisi persentasi, tapi bagaimana Manchester United juga mampu dan sering sekali memotong alur bola dari West Ham United. West Ham United sendiri walaupun banyak mereka ini lebih banyak menguasai possession, walaupun tidak secara telak-telak banget ya, tapi mereka juga tidak begitu leluasa dalam masuk ke daerah pertahanan Manchester United, apalagi dalam membuat peluang. Menurut catatan gua secara ringan amatiran ya, mereka lebih banyak akhirnya mendapatkan peluang atau misalnya tendangan ya, itu ketika Manchester United mengganti hampir seluruh pemainnya di menit ke-66. Ya, Manchester United dengan squad ataupun dengan starting 11-nya yang ditampilkan kurang lebih selama 66 menit oleh Ruben Amorim tampil luar biasa menurut gue. Dan gue juga melihat ya ketika pergantian secara besar-besaran dilakukan di sekitar menit ke-66 itu oleh Ruben Amorim, memang ada penurunan kualitas. Nah, apakah 11 pemain pertama dari Manchester United inilah yang akan menjadi setidaknya sampai dengan sejauh ini ya andalan dari Ruben Amorim? Bisa jadi demikian. Pemain-pemain misalnya seperti Bruno Fernandes diturunkan di posisi nomor 10 berduet dengan Matheus Cunha yang tampil menurut gue juga cukup bagus. Lini tengah ya dari Manchester United, Ugarte dan juga Mainoo menurut gue memiliki kualitas permainan yang bagus. Sekarang PR-nya adalah tinggal konsistensi. Sekali lagi, konsistensi dari permainan Ugarte dan juga Mainoo. Dua-dua pemain muda ini menurut gua memiliki kualitas yang bagus, memiliki potensi yang besar. Kalau dilihat ke belakang, terutama di musim lalu ya, terutama untuk Ugarte di paruh kedua musim lalu, memang secara perlahan ini ada penurunan kualitas. Nah, tadi ketika bermain menghadapi West Ham United menurut gue Ugarte salah satu pemain yang tampil bagus, tampil menonjol bahkan. Mainoo pun juga demikian. Lini tengah dari Manchester United di pola 3-4-2-1, gelandang tengah, 2 gelandang tengah ini memiliki peran yang sangat signifikan, sangat vital, sangat besar sekali. Dan tadi bisa dimainkan dengan cukup bagus oleh 2 gelandang muda ini. Sekarang tinggal bagaimana konsistensi untuk terus dilanjutkan di partai-partai selanjutnya. Jelas di pertandingan selanjutnya pasti akan ada rotasi, pasti akan ada perputaran ya. Mungkin mereka juga akan dikombinasikan dengan pemain-pemain lain
Yang gue harapkan adalah rasa percaya diri, pemahaman dengan pemain-pemain lain ini semakin meningkat. Pemahaman ini juga diperlukan ya menurut gue antara Cunha dan juga Rasmus Højlund. Tadi di beberapa kesempatan nampak masih ada salah paham, tapi bukan berarti terus oke, karena kesalahan seperti biasa, wah karena ada kesalahan pahaman seperti ini maka oke, dijual saja, dibuang saja, tidak usah dimainkan lagi yang bla bla bla. Enggak, itu bukan poinnya. Di situasi preseason seperti ini justru hal-hal seperti itulah yang harus diperbaiki lagi, dengan komunikasi yang lebih bagus ya, dengan mungkin dimainkan secara bersama lebih sering, sehingga kesepahaman ini akan muncul. Dan gue ingat memang di musim sebelumnya kesepahaman antara gelandang tengah dengan penyerang tengah Manchester United ini menjadi salah satu masalah ya di lini depan, dan akhirnya buntutnya bagaimana kualitas dan juga kontribusi berupa gol ini minim untuk Manchester United. Semoga ini bisa diperbaiki. Kalau disaksikan ya pertandingan menghadapi West Ham United ini, Mbeumo tidak dimainkan, tidak diturunkan. Dan ketika gue bikin video ini, memang belum ada keterangan ya dari Manchester United. Atau coba gue search dulu ya Sobat Football United, karena memang ada tentu saja situasi yang pastinya kenapa kok tidak diturunkan. Walaupun demikian Mbeumo tetap mengikuti sesi latihan setelah pertandingan. Jadi gua sih tidak memperkirakan mungkin ada sesuatu yang parah, katakanlah seperti itu. Mungkin ini hanya bagian dari preseason, dari latihan juga dalam rangka persiapan untuk Mbeumo sendiri, bisa jadi seperti itu. Kalau gua salah, kalau Sobat Football United ada informasi lainnya, bisa drop di kolom komentar. Tapi sampai dengan sejauh ini kita atau gua belum melihat ya Mbeumo. Mungkin memang masih ada waktu yang dibutuhkan untuk mengintegrasikan Bryan Mbeumo ke skuad Manchester United. Tapi paling tidak 11 pemain yang diturunkan tadi ini menunjukkan permainan yang enak ditonton lah, kurang lebih seperti itu. Yes, Manchester United tidak menang besar, tapi menurut gua apalah kemenangan besar itu. Manchester United pernah dalam preseason meraih kemenangan besar, tapi dalam perjalanan musimnya juga akhirnya ada situasi-situasi yang justru akhirnya mengkhawatirkan, kurang lebih seperti itu. Tapi justru menurut gue bagaimana perkembangan, bagaimana perbaikan yang pelan tapi pasti di preseason ini jauh lebih penting. Dan setidaknya kalau melihat dari 2 pertandingan antara Leeds United dan juga menghadapi West Ham, gue sudah menyaksikan hal tersebut, adanya perbaikan. Sekarang tinggal bagaimana konsistensi perbaikan ini, kualitas kapasitas permainan secara kolektif maupun juga individu terus meningkat ya. Dan ini akan terus berlanjut di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Puncaknya adalah ketika Manchester United memasuki musim penuh nanti. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.